Untuk soal nomor 66, jika P per Q itu nilainya harus lebih dari 5, apakah Q itu kurang dari 2? Oke, sama seperti soal sebelumnya, ketika ada kata-kata apakah, berarti jawabannya itu adalah ya. Q itu kurang dari 2 atau tidak. Nah, atau Q itu ternyata lebih dari 2. Oke, jadi di sini mau jawaban benar atau mau jawaban yang salah itu tidak menjadi suatu masalah. Yang menjadi masalahnya adalah apakah pernyataan ini, nah pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu cukup untuk menjawab soal nomor 66. Jika di soal itu P per Q-nya lebih dari 5, oke. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa nilai P dibagi Q itu nilainya harus lebih dari 5. Artinya apa? Pembagian antara P dengan Q itu setidaknya nilainya harus 6. Kalau di sini Mbak bulatkan ya, berarti sebenarnya karena di sini tidak ada syarat nilai P dengan Q-nya itu harus bulat, sebenarnya bisa 5,5 pun masih bisa masuk ya, 5 ke atas gitu, 5,5, tapi Mbak bulatkan aja ya, andaikan lah 6, 7 kita bulatkan, berarti 8, dan seterusnya. Di sini berarti boleh pecahannya. Oke, kemudian kalau P dibagi Q itu lebih dari 5, berarti syarat-syarat yang harus dipenuhi apa saja? Berarti ketika ini positif ya, berarti kemungkinannya adalah P itu positif dan Q-nya juga harus positif. Jika dia nilainya, ini kan sebenarnya nilai P dibagi Q ini positif ya. Gampangnya Mbak tulis begini aja deh. Nah, di sini nilai P per Q, oke. P per Q-nya di sini bernilai pasti sama dengan positif. Jadi ada beberapa kemungkinan, yaitu kemungkinan pertamanya P-nya positif dibagi dengan Q positif atau, kemungkinannya atau berarti ada dua kemungkinan, ketika P-nya negatif, Q-nya juga harus negatif karena negatif dibagi negatif kan positif ya. Jadi ketika P per Q-nya positif, jadi ada dua kemungkinan, P-nya positif, Q-nya positif, atau P-nya negatif dan Q-nya negatif. Oke, kita keep dulu. Kemudian kita cek untuk yang pernyataan pertama. Katanya Q itu lebih dari 1. Oke, sebenarnya kalau untuk info Q lebih dari 1, di sini yang tidak memenuhi adalah untuk persyaratan nilai P-nya ini ternyata boleh negatif. Kalau Q lebih dari 1, oke, Q lebih dari 1, ini hanya memenuhi syarat, hanya ini memenuhi syarat untuk nilai Q-nya positif. Namun P per Q tadi itu boleh ya, itu nilai Q bisa saja negatif. Oke, berarti ada syarat yang tidak dipenuhi oleh untuk pernyataan pertama. Untuk Q lebih dari 1 ini memenuhi syarat untuk Q-nya positif. Namun P per Q tadi kan itu nilai Q-nya bisa saja negatif. Oke, kalau seperti itu sebenarnya untuk pernyataan 1 sendiri itu masih belum cukup. Belum cukup atau tidak cukup untuk menjawab soal nomor 66. Apakah Q-nya kurang dari 2? Karena sebenarnya Q itu bisa positif dan Q-nya juga bisa negatif. Selanjutnya, jadi kita harus disesuaikan juga ya dengan informasinya. Oke, kemudian kita lanjut untuk yang pernyataan kedua. Oke, kita cek ya. Untuk pernyataan kedua di situ adalah min 2P itu lebih dari min 20. Oke, kita perhatikan lagi. Mbak ingatkan ketika tanda pertidaksamaan ini dibagi atau dikalikan dengan bilangan negatif yang sama, maka tandanya pasti berubah. Supaya kita menjadikan nilai P-nya ini 1, berarti kedua ruas ini harus kita kalikan dengan min setengah. Oke, kalau dikalikan dengan min setengah, berarti ini jadinya apa? Min 2 kali min setengah kan jadinya P ya. Kemudian tadi Mbak bilang kalau tanda pertidaksamaan itu ketika dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif, pasti tandanya berubah. Oke, karena tadinya lebih dari, maka ini menjadi kurang dari. Min 20 kali min setengah, berarti sama dengan 10. Oke.
ketika nilai P itu kurang dari 10, berarti kemungkinan nilai P-nya bisa aja berapa? Nih Mbak ambil yang bulat-bulat saja ya. Berarti nilai P itu bisa saja 9, 8, 7, 6, dan seterusnya. Berarti sampai negatif juga boleh ya. Nah, karena di sini nggak ada batasnya, sampai negatif tak hingga. Sebenarnya di sini boleh pecahan, cuma Mbak bisa biar lebih mudah Mbak jadikan bulat. Oke, ketika nilai P-nya 9, 8, 7, 6 sampai negatif, seterusnya berarti nilai Q-nya nanti bagaimana? Oke, berarti ketika nilai P, nah untuk nilai P itu sama dengan 9, maaf ya salah ini. Tuliskan, ketika nilai P itu sama dengan 9, maka nilai Q-nya gimana supaya lebih dari 5? Mungkin nggak Q itu sama dengan 2? Nah, nggak boleh ya, karena kenapa? 9 bagi 2 itu kan 4,5. 4,5 itu kurang dari 5. Jadi setidaknya nilai Q itu minimal, maksimal maksudnya Mbak. Maksimal Q sama dengan 1 biar memenuhi nilai P per Q ini lebih dari 5. Oke, seperti itu ya. Kemudian untuk nilai P-nya sama dengan 8. Q-nya bagaimana? Q-nya boleh nggak 2? Nggak boleh ya, karena 8 bagi 2 itu nilainya adalah 4. Oke, 4 itu kurang dari 5. Supaya lebih dari 5 gimana? Berarti Q-nya juga tetap 1. Kemudian bagaimana untuk nilai P-nya sama dengan, dan seterusnya ya. Kita coba misalkan nilai P-nya itu katakanlah di situ berapa ya? Katakanlah 2 ya. Untuk nilai P2 supaya lebih dari 5, Q-nya gimana? Berarti Q-nya ini pasti pecahan. Pecahan berapa sih? Nah, gitu ya. Berarti Q-nya itu harus sama dengan 2 dibagi berapa kira-kira? Bolehlah 5/2 ya. 6/2 ya. Salah, 2/6. Atau 1/3 lah. Nah, Q-nya sama dengan 1/3, bener nggak? Coba ya, kita coba P bagi Q, P-nya 2, kemudian Q-nya 1/3. Nah, kan ini boleh pecahan ya di sini, nggak ada ketentuan. Nah, Q berarti berapa? Ini 6, dan 6 itu juga lebih dari 5. Sebenarnya kita di sini bisa ngelihat ya, untuk nilai terbesar P itu 9, dan seterusnya nilai P-nya itu, nilai Q-nya itu paling maksimal nilainya adalah 1. Semakin ke belakang, semakin nilai P kecil, nilai Q-nya juga ikut semakin kecil. Dan nggak mungkin nilai Q itu lebih dari 1. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya di sini kita bisa melihat ketika nilai P kurang dari 10, maka nilai Q-nya pasti kurang dari 2, atau nilai Q-nya maksimal 1 ya. Oke, berarti di sini kita bisa ngejawab soal di atas. Nah, apakah Q kurang dari 2? Iya, jawabannya gitu. Ini boleh saja tidak ya, tapi kenyataannya bahwa memang nilai Q-nya harus kurang dari 2. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, pernyataan 2 saja itu cukup untuk ngejawab. Karena apa? Nilai Q-nya berarti bisa positif juga bisa negatif, tergantung nilai P-nya. Ketika nilai P negatif, maka nanti nilai Q-nya juga pasti negatif, dan itu pasti kurang dari 2. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, pernyataan 2 saja.